Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang sebuah cerita lanjutan dari episode kemarin, episode Ampil Rogo. Dimana pada episode ini kami masih mengambil dari narasumber yang sama, yaitu Bu Nani. Yang pada saat ini kami akan menyoroti sisi lain dari Pak Toto. Awal mula Pak Toto bertemu dengan Bu Sri dan sampai berakhir mereka melakukan ritual seks pesugihan itu. Jadi untuk teman-teman yang belum menonton tayangan sebelumnya, harap menonton tayangan yang sebelumnya sebelum masuk ke tayangan ini. Dan untuk teman-teman yang sedang menonton tayangan ini dan belum subscribe lebih dulu agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi cerita ini masih bersumber dari orang yang sama, yaitu Bu Nani. Bu Nani ini menceritakan tentang kondisi kakaknya di cerita sebelumnya. Dan pada saat ini, di cerita kali ini, Bu Nani akan menceritakan tentang sisi lain dari Pak Toto itu sendiri. Yang sebenarnya cerita ini masih dalam satu rangkaian, tapi kami membaginya di dua tayangan. Karena ceritanya cukup panjang, dan kali ini kita akan bercerita tentang sisi lain dari Pak Toto ini, gimana awal ketemunya Pak Toto dengan Bu Sri ini. Nah, pada waktu itu, pada saat Bu Sri ini sakit, Pak Toto ini tiba-tiba datang, dan waktu itu yang menemui adalah Bu Nani. Waktu itu Pak Toto ini memperkenalkan dirinya bahwa dirinya sudah kenal lama dengan Bu Sri. Nah, karena Bu Nani ini sudah tahu juga tentang masa lalu dari Bu Sri, akhirnya Pak Toto dipersilakan masuk dan langsung menemui Bu Sri. Disitulah Bu Nani ini melihat dari ruang tamu, karena pintu kamar terbuka. Di situ Pak Toto dengan nangis, benar-benar menangis, dan dia ngomong ke Bu Sri kalau, udah Sri, ayo tobat Sri, aku tuh udah capek kayak gini. Jadi benar-benar kondisi pada waktu itu Pak Toto ini benar-benar nangis, benar-benar kayak anak kecil yang menyesali perbuatannya. Nggak lama perbincangan itu, Pak Toto ini menuju ke ruang tamu, dan di situ disediakan minuman oleh Bu Nani. Disitulah Bu Nani ini tanya sekali lagi, Pak, kalau boleh Pak Toto ini cerita sebenarnya itu gimana toh Pak? Kok bisa sampai kayak gini? Kok bisa mbak saya itu sampai kayak gini? Keadaannya gimana? Nah, dari cerita Bu Nani ini, sebenarnya Pak Toto pada waktu itu cerita dengan terpatah-patah. Artinya cerita beberapa kalimat, Pak Toto nangis. Bener-bener kayak nggak bisa menceritakan semua secara keseluruhan. Tapi di cerita kali ini akan tak ceritakan secara utuh. Jadi adegan tentang nangisnya Pak Toto itu kita hapus. Karena dari sisi Bu Nani itu, Pak Toto itu seringkali nangis di tengah-tengah cerita. Jadi cerita ini diawali ketika Pak Toto itu sudah punya rumah tangga, dan sebenarnya Pak Toto ini bisa dikatakan orang yang cukup. Segala sesuatunya bisa terpenuhi. Tapi ada hal yang membuat Pak Toto itu memutuskan untuk cari pesugihan semacam itu dengan Bu Sri. Awalnya, istri dari Pak Toto ini, yang kita sebut Bu Toto, seringkali marah-marah. Jadi 2 tahun belakangan itu, Bu Toto ini seringkali marah-marah karena melihat kondisi rumah tangganya itu benar-benar nggak bisa seperti orang lain, terutama nggak bisa seperti saudara-saudara dari Bu Toto. Bu Toto ini punya 7 saudara, dan menurut Bu Toto, ke-6 saudaranya ini sudah hidup berkecukupan semua. Artinya dalam pandangan Bu Toto itu, orang yang kaya itu dia ini punya mobil mewah,
dia punya tabungan yang cukup untuk 1 tahun ke depan, dan mereka bisa bepergian ke luar negeri atau bepergian sekedar keluar kota. Dalam pandangan Bu Toto itu, orang yang kaya itu seperti itu. Dan Bu Toto merasa kalau keluarga dari Bu Toto dan Pak Toto ini nggak mampu seperti itu. Mereka ini cuma punya 1 sepeda motor dan punya 1 rumah. Bahkan tabungan untuk 1 bulan ke depan pun nggak cukup, karena gaji Pak Toto nggak cukup untuk itu. Nah, inilah yang sering diutarakan oleh Bu Toto, dan sering kali diutarakan Bu Toto ke Pak Toto itu dengan cara marah-marah. Dari situlah Pak Toto ini sering kali, kalau Bu Toto marah, Pak Toto ini sering pergi. Kadang ke warung kopi, kadang ketemu sama temennya. Jadi hal itu berulang terus-menerus. 2 tahun belakangan itu Pak Toto sering merasa seperti itu. Sampai pada akhirnya, jadi sebelumnya Pak Toto ini tergabung di satu grup Facebook, di mana di grup itu adalah grup SMA-nya mereka. Nah, Pak Toto sendiri berteman dengan Bu Sri di kala SMA. Jadi Bu Sri juga tergabung di grup Facebook itu. Awalnya mereka cuma bercanda-bercanda seperti biasa, sampai pada akhirnya Pak Toto ini coba japri secara langsung pada Bu Sri. Dia bilang, gimana kabarnya Sri? Karena gimana pun juga di masa SMA itu Pak Toto ini sempat suka pada Bu Sri. Nah, pada waktu itulah Pak Toto itu sering chat pribadi ke Bu Sri. Dia bilang, gimana kabarnya Sri? Anakmu berapa? Kamu tinggal di mana sekarang? Percakapan-percakapan seperti itulah yang disambut oleh Bu Sri dengan seperti biasa. Nah, seringkali mereka ini melakukan percakapan di Facebook, sampai kemudian Pak Toto itu sempat mengajak Bu Sri untuk makan. Karena alasan dari Pak Toto waktu itu sempat bilang ke Bu Sri, Sri, kamu inget nggak ayam bakar yang dekat sekolah kita dulu? Itu sampai sekarang masih ada loh. Kamu nggak kangen masakan-masakan itu? Dari sinilah kemudian Bu Sri ini mengiyakan, ayo kapan-kapan kamu yang traktir ya. Disitulah mereka bertemu, mereka makan ayam bakar, dan setelah itulah pertemuan mereka itu semakin intens. Jadi frekuensi pertemuan mereka ini semakin intens antara Pak Toto dengan Bu Sri. Mereka sering ketemu. Sampai pada akhirnya mulailah Pak Toto ini cerita tentang kondisi rumah tangganya, terutama dengan kondisi istrinya yang sering kali marah-marah dan selalu menuntut lebih pada Pak Toto. Di situ pada waktu itu Bu Sri ini seolah memberi harapan pada Pak Toto. Sudahlah Tok, namanya perempuan ya kayak gitu. Tapi ya kamu sabar. Kalau kamu pengen curhat-curhat apa ya cerita ke aku. Tok, aku juga di rumah terus. Maksudnya nggak ada kerjaan juga. Kalau diajak makan atau ketemu, kalau aku ada waktu akan tak temui. Disitulah pertemuan mereka ini semakin intens, dan waktu itu Bu Sri ini sempat bilang ke Pak Toto, Tok, kalau ngajak ketemuan, kalau bisa jangan di tempat umum. Kalau bisa ya lebih tertutup, di restoran, di hotel atau gimana gitu. Karena supaya nggak ketahuan orang, nggak enak. Kita ini sudah punya keluarga. Nah, pada waktu itulah mereka kemudian ada satu titik mereka bertemu di satu hotel. Awalnya mereka makan di restoran bersama, sampai kemudian mereka bercanda dan semakin harmonis. Dan mereka akhirnya masuk ke kamar hotel dan mereka melakukan perselingkuhan itu. Perselingkuhan itu pun terjadi berulang-ulang sampai 8 bulan berjalan, sampai akhirnya suami dari Bu Sri ini mengetahui sendiri perselingkuhan itu, dan pada akhirnya Bu Sri ini diceraikan oleh suaminya. Nah, pada saat itulah Pak Toto ini merasa bersalah, juga merasa menyesal. Karena ulah mereka, ulah Pak Toto juga, Bu Sri ini akhirnya bercerai dengan suaminya. Disitulah kemudian Pak Toto ini semakin frustasi. Beliau ini sering kali pergi ke hutan-hutan, pergi ke makam keramat untuk cari petunjuk sesuatu. Sampai pada akhirnya dia ketemu satu orang yang entah siapa orang ini. Dari situlah orang ini bilang ke Pak Toto, Le, aku kok lihat kamu itu sering kali datang ke tempat ini, kamu itu cari apa? Nah, Pak Toto bilang, saya cari ketenangan, Bang. Oh, ya sudah kalau cari ketenangan. Memangnya selain cari ketenangan, kamu mau cari apa, Le? Saya itu sebenarnya pengen kaya, Mbah. Karena istri saya tuh sering ngomel-ngomel dan saya tuh banyak masalah di rumah. Wis, kamu pergi
nyebrang pulau, kamu naik kapal, ketemu sama dukun X namanya. Di sana nanti kamu akan menjalani sebuah ritual. Tapi ritual ini bahaya loh, Le. Karena nanti ritual ini melakukan hubungan seperti suami istri. Kalau kamu mau, kamu pergi ke sana. Saranku sih, kamu cari orang lain, cari perempuan lain yang bisa melakukan ritual ini. Sosok kakek-kakek inilah yang menunjukkan jalan pada Pak Toto, di mana lokasi dukun X berada. Waktu itu Pak Toto cuma mengabaikan kata-kata dari Simbah ini karena awalnya Pak Toto berpikir, nggak mungkin lah ada ritual semacam itu. Jadi Pak Toto masih berpikir logis, dan kejadian itu berlangsung sekitar 3 minggu kemudian. Pak Toto baru berpikir lagi, mencerna lagi kata-kata dari kakek itu. Sebenarnya kakek-kakek ini siapa? Kenapa tiba-tiba waktu aku berdiam diri di makam keramat itu tiba-tiba muncul kakek ini? Padahal sebelum-sebelumnya selama Pak Toto berdiam diri di makam itu nggak pernah ketemu sosok ini. Tapi kenapa tiba-tiba sosok kakek ini muncul dan ngomong seperti itu? Nah, pada waktu itulah Pak Toto ini mulai cari informasi tentang keberadaan dukun X yang ada di pulau seberang. Ternyata ada juga orang yang tahu tentang keberadaan dukun X itu. Dan memang lokasinya ada di pulau seberang yang jaraknya sekitar 7 jam untuk menyeberang dengan kapal. Pak Toto semakin cari tahu, dan karena Pak Toto ini merasa kasihan dengan Bu Sri yang sudah diceraikan oleh suaminya, Pak Toto ini kemudian cari tahu lagi tentang Bu Sri, kabarnya seperti apa. Dan ternyata yang didengar dari Pak Toto adalah Bu Sri itu sekarang dikenal sebagai PSK. Nah, disitulah Pak Toto ini ngerasa semakin bersalah. Jangan-jangan karena Bu Sri ini sudah diceraikan sama suaminya, terus Bu Sri ini mencari penghidupan dengan cara menjual diri seperti itu. Di situ Pak Toto ini merasa semakin prihatin juga dengan keadaan Bu Sri. Jadi masih ada pikiran untuk menyelamatkan Bu Sri pada waktu itu Pak Toto. Nah, dengan adanya berita yang didapat Pak Toto ini coba diskusi dengan istrinya. Dia bilang, "Ma, kamu mau tak aku ikut pesugihan? Ini ada pesugihan tapi ritualnya seperti ini. Kamu mau?" Nah, awalnya Bu Toto itu bilang, "Wis, nggak usah aneh-aneh. Meskipun aku pengen mobil, pengen pergi ke luar negeri, tapi mbok jangan kayak gitu caranya gitu. Masih ada cara lain. Kamu itu buka usaha lain gitu loh. Maksudku seperti itu, seperti kakak-kakakku yang lain, seperti saudara-saudaraku yang lain yang punya usaha lain selain pekerjaan tetapnya." Nah, waktu itu Pak Toto ini coba meyakinkan lagi ke istrinya. "Wis Tama, ini melakukan ritual seksnya ini nggak sama kamu. Aku bisa sama orang lain, aku bisa cari jasa orang lain, entah PSK atau apa. Kalau kamu mau, aku bisa melakukan itu, dan resikonya nggak ada di kamu." Nah, tiba-tiba Bu Toto ini langsung bilang, "Oh ya sudah kalau gitu, ya sudah kamu pergi. Kalau memang resikonya bukan di aku, bukan di anak-anak, ya sudah kamu pergi. Kamu lakukan itu." Nah, jadi disitulah pertama kali Pak Toto ini dapat persetujuan dari istrinya untuk melakukan ritual seks itu. Nah, sejak saat itulah Pak Toto ini langsung menghubungi Bu Sri. Dia mengutarakan semua bahwa ada ritual semacam ini. Dan waktu itu Bu Sri menyetujui, berangkatlah mereka dan melakukan ritual itu. Di episode sebelumnya sudah saya ceritakan. Nah, setelah kejadian itulah, ternyata Bu Sri ini mengalami kejadian sendiri, di mana dia sampai ritual seks bersama anak laki-lakinya, juga bersama menantunya. Ternyata Pak Toto ini juga mengalami kejadian yang tragis sekali. Dikatakan oleh dukun X bahwa makhluk ini datang di malam-malam tertentu, yaitu malam Kliwon. Entah Selasa Kliwon, entah Senin Kliwon atau apa, nggak tahu. Ternyata Bu Sri ini mengalami hal di mana makhluk ini datang selalu di hari Selasa Kliwon. Sedangkan Pak Toto ini meyakini bahwa makhluk ini selalu datang di malam Jumat Kliwon. Nah, disitulah setiap malam Jumat Kliwon, Pak Toto ini selalu menuju ke lokalisasi untuk melampiaskan hasrat dari makhluk ini. Dan ketika pergi ke lokalisasi, Pak Toto ini sudah bersiap-siap membawa kain kafan, membawa tulang ayam, dan lain sebagainya. Dibawalah Pak Toto pergi menuju ke lokalisasi, dan begitu masuk di kamar, ketika Pak Toto ini bangun, tiba-tiba Pak Toto ini sudah ada di kamar istrinya, dan di situ dilihat istrinya ini sudah telanjang bulat.
Dan ketika Pak Toto melihat, Pak Toto ini ngerasa dari kemaluannya itu mengalami kesakitan yang sangat sakit sekali. Jadi seolah-olah Pak Toto ini sudah melakukan ritual itu, dan ternyata ritual itu dilakukan bersama istrinya. Padahal ketika Pak Toto ini sadar, Pak Toto itu masih pergi ke lokalisasi. Tapi kenapa ketika Pak Toto ini bangun dan sadar dari tidurnya, Pak Toto ini sudah ada di kamar istrinya sendiri, dan ternyata yang disetubui Pak Toto adalah istrinya sendiri. Nah, ketika istrinya bangun, istrinya itu benar-benar kesakitan, badannya panas dingin, dan juga istrinya mengeluh kalau di bagian kemaluannya itu merasakan sakit yang luar biasa. Disitulah Pak Toto ini gemetaran karena benar-benar merasa, ini kenapa kok istriku sendiri yang jadi korban ritual ini. Padahal Pak Toto itu sudah berangkat ke lokalisasi. Jadi ada analisa dari Pak Toto. Jangan-jangan ketika ada di lokalisasi itu, dan ketika makhluk ini masuk ke tubuh Pak Toto, makhluk inilah yang mengajak Pak Toto menuju ke rumahnya lagi dan menyetubui istrinya itu. Di situ Pak Toto itu benar-benar takut, dan ketika malam Jumat Kliwon itu datang lagi, Pak Toto itu semakin meyakinkan. Jadi Pak Toto berangkat lebih dulu menuju ke lokalisasi. Dia benar-benar mengunci rapat pintu kamar, di mana di situ ada PSK-nya. Dan pada saat di situ Pak Toto ini kembali nggak sadar. Dan tiba-tiba di pagi hari ketika dia sadar, dia lagi-lagi ada di kamarnya, dan di sampingnya ada istrinya yang sudah telanjang bulat. Jadi bisa dipastikan pada waktu itu ritual seks yang dilakukan Pak Toto ini adalah ritual yang dilakukan dengan istrinya sendiri. Nah, Pak Toto semakin bingung dengan keadaan itu. Dia ini benar-benar takut. Nah, pada saat itulah Pak Toto ini bilang ke istrinya, "Mah, kamu selama seminggu ini kamu pergi ke rumah orang tuamu aja. Sudah, biarin anak-anak aku yang urus. Kamu pergi ke sana supaya nanti kamu nggak ikut-ikutan ritual ini." Jadi istrinya itu sampai pakai tongkat, karena saking sakitnya di kemaluannya, istrinya itu sampai jalan tertati-tati. Jadi di situ Pak Toto itu ngerasa benar-benar menyesal, karena ternyata makhluk ini menginginkan istrinya sendiri. Dan ketika istri Pak Toto ini menuju ke rumah orang tuanya, datanglah malam Jumat itu. Jadi Pak Toto langsung bergegas menuju ke lokalisasi, dan dia sewa satu PSK di situ. Dan sekali lagi Pak Toto ini ngunci kamar itu dengan rapat. Mulailah digelar lembaran kain kafan itu, dan Pak Toto ini kembali nggak sadar. Dan tiba-tiba ketika sadar di pagi harinya, Pak Toto ini kembali lagi ada di rumahnya sendiri. Nah, waktu itulah Pak Toto sempat berpikir, istriku kan sudah ada di rumah orang tuaku. Nah, begitu dibuka kamar, ternyata istrinya sudah ada di situ dan dengan kondisi yang telanjang bulat. Nah, waktu itulah Pak Toto ini langsung membangunkan istrinya. Dia tanya, "Kamu kenapa kok di sini, Mah? Kamu kan ada di rumah orang tuamu." Lah, istrinya dengan menahan rasa sakit, dia bilang, "Kan kamu yang jemput aku toh, Pak. Kamu semalam kan yang jemput aku, nyuruh pulang." Jadi ternyata pengakuan dari istri Pak Toto itu, malam itu ketika istrinya Pak Toto ada di rumah orang tuanya, tiba-tiba malam itu Pak Toto ini datang jemput. "Ayo Mah, pulang Mah." "Loh, kok malam-malam gini? Sudah, ayo pulang." Itulah. Jadi Pak Toto itu ngerasa makhluk inilah yang merasuki tubuh Pak Toto dan menjemput istrinya yang ada di rumah orang tuanya. Dan terjadilah ritual seks itu antara Pak Toto dengan istrinya sendiri. Kejadian itu terus berulang sampai Pak Toto ini merasa stres, benar-benar stres dan depresi dengan keadaan yang dialami oleh Pak Toto. Juga istrinya yang sering kali sakit-sakitan, panas, dingin, dan mengalami sakit yang luar biasa di kemaluan. Karena keterangan dari istri Pak Toto sendiri, ketika Pak Toto ini menyetubui dirinya, istrinya ini sempat benar-benar kewalahan karena berjam-jam Pak Toto itu mengalami situasi seperti itu. Dia benar-benar menyetubui istrinya dengan benar-benar beringas dan liar. Sampai-sampai istrinya Pak Toto itu benar pingsan. Berulang kali pingsan meladeni Pak Toto yang sudah dirasuki makhluk itu. Kejadian itu pun berulang kali terjadi sampai benar-benar Pak Toto itu depresi, benar-benar stres mengalami situasi itu. Dan puncak-puncaknya ketika itu istrinya Pak Toto itu dibawa ke rumah sakit dan diperiksakan. Dan medis menyatakan bahwa istri Pak Toto itu mengalami kanker rahim. Dan entah ada hubungan atau enggak,
antara sakit istri Pak Toto kanker rahim ini dengan situasi yang belakangan ini dialami oleh istrinya. Disitulah Pak Toto itu benar-benar menyesali perbuatannya, tapi dia nggak tahu, Pak Toto ini nggak tahu ini harus dihentikan kemana, caranya seperti apa. Sedangkan dukun X pernah bilang bahwa ini akan sekali seumur hidup dan nggak bisa dilepaskan. Nah disitulah Pak Toto ini terus mencari cara. Dia itu benar-benar depresi dengan kondisi istrinya yang ada di rumah sakit waktu itu. Berhari-hari, bahkan berminggu-minggu dirawat di rumah sakit. Sampai kemudian istrinya ini dinyatakan meninggal. Disitulah puncak-puncaknya Pak Toto ini menyesali perbuatannya. Dan dia benar-benar ngerasa kalau hidupnya benar-benar hancur. Sejak saat itulah Pak Toto ini kemudian lebih sering menyendiri. Setelah istrinya meninggal itu, Pak Toto lebih sering menyendiri. Dan pada satu ketika, pada satu malam itu, Pak Toto ini pada saat tidur, istrinya ini datang di mimpinya. Dan waktu itu istrinya diam dan gak ngomong apapun kecuali nangis. Jadi istrinya itu sambil berdiri dan nangis, berderai air mata sambil memandang ke arah Pak Toto. Waktu itu Pak Toto bangun dan sempat tanya, "Ma, kenapa kamu, Ma? Kenapa kok nangis, Ma?" Istrinya cuma nangis sambil menatap ke arah Pak Toto. Jadi nangis sesenggukan di mimpinya seperti itu. Setelah itu istrinya ini tiba-tiba pergi. Dan mimpi itu terulang lagi, istrinya ini datang lagi. Istrinya datang lagi di mimpinya Pak Toto. Dan sekali lagi istrinya itu dalam kondisi nangis dan tidak ngomong apapun sama sekali. Di mimpi yang selanjutnya, ketika 1 bulan sepeninggal istrinya itu, Pak Toto ini mengalami mimpi. Istrinya ini datang lagi dan duduk persis di depan Pak Toto. Jadi istrinya itu sambil nangis, sambil menunduk. Terus Pak Toto bilang, "Ma, kenapa kok nangis, Ma?" Istrinya sambil nangis sesungguhan dia bilang, "Pa, tobat, Pa, tobat. Siksa api neraka itu perih, Pa. Perih, Pa. Kamu tobat, Pa. Tobat, Pak. Jangan teruskan kamu kayak gini, Pak. Kamu minta petunjuk ke orang-orang pintar. Kamu minta petunjuk pada orang-orang alim, orang-orang yang soleh. Sudah, Pak, aku nggak kuat, Pak. Aku nggak kuat." Tiba-tiba istrinya ini menghilang di mimpinya. Disitulah Pak Toto ini bangun dengan kondisi yang benar-benar nangis, seolah-olah menyesali perbuatannya, dan seolah-olah Pak Toto ini nggak terima dengan keadaan istrinya yang menderita seperti itu. Dan pagi itu juga ketika Pak Toto bangun dari tidurnya, Pak Toto ini langsung mencari orang yang dimaksud oleh istrinya itu, orang soleh. Dia pergi ke satu masjid. Dan di situ, di masjid itu, ada satu ustadz yang lagi ngajar ngaji. Jadi ustadz ini ngajar ngaji anak-anak kecil. Di situ Pak Toto ini bilang, diceritakan semua pada ustadz ini. Dan ustadz ini mendengarkan dengan seksama. Terus ustadz ini bilang, "Pak, kalau urusan semacam ini, saya punya satu guru yang saya anggap guru saya sendiri. Mungkin beliau bisa memberikan solusi atas permasalahan dari Bapak." Nah, keesokan harinya diantarlah Pak Toto ini oleh Ustadz muda ini, diantar pada satu orang. Di situ orang-orang memanggil beliau dengan sebutan Gus. Jadi nama beliau ini Gus. Dijelaskan di situ bahwa Gus ini orangnya sekitar umur 50 tahunan. Dia menerima Pak Toto. Pak Toto di situ cerita semua pada Gus satu ini, dan di situ Gus ini bilang kalau sudah tidak usah takut dengan barang itu, asalkan Bapak ini sudah menyesali perbuatan Bapak sudah berniatan taubatan nasuha, nanti saya tunjukkan caranya. Bapak baca-baca terus, mulailah Bapak bertobat, sholat, dan menjaga sholat 5 waktu, kemudian Bapak benar-benar minta ampun pada Allah, minta ampun, benar-benar bertobat, benar-benar minta ampun, dan nggak mau lagi mengulangi ini. Insya Allah dalam waktu dekat barang-barang itu akan menghilang dengan sendirinya. Nah disitulah Pak Toto itu antusias sekali. "Nggih Gus, iya Gus, saya nanti setiap hari sepulang kerja saya akan ke sini Gus." Iya. Nah sepulang kerjanya Pak Toto itu terus mengunjungi ke rumah Gus itu, dan Gus ini mengarahkan bacaan-bacaan seperti apa yang harus dibaca, dijaga sholat, dan Gus ini memberikan saran agar Pak Toto itu bangun malam untuk sholat tahajud. Disitulah Pak Toto ini mulai merasa pada malam Jumat itu, di Jumat Kliwon itu,
Pak Toto itu ngerasa ternyata sosok ini nggak datang lagi. Tapi Pak Toto itu mengalami mimpi yang luar biasa aneh, bahwa sosok ini datang dan seolah mengancam Pak Toto. Tapi seolah sosok ini nggak bisa masuk karena ada pagar-pagar terbuat dari api yang memaksa sosok ini nggak bisa masuk. Jadi cuma bisa mengancam dari jauh sambil nunjuk-nunjuk Pak Toto waktu itu. Nah, Jumat Kliwon yang pertama terlalui. Disitulah Pak Toto cerita lagi pada Gus ini bahwa sosok ini datang. Nah, Gus ini semakin yakin bahwa sudah, terus amalkan amalan ini, terus jaga sholat 5 waktu, jaga wudhu, dan jangan lupa bangun malam untuk sholat tahajud. Terus zikir ini jangan pernah lepas. Disitulah terus Pak Toto itu bertobat. Jadi pada saat sholat itu Pak Toto sering kali nangis dalam sholatnya. Dia pada saat sujud itu nangis dan seolah menyesali perbuatannya karena istrinya jadi korban ritual itu. Istrinya sampai pergi meninggalkan Pak Toto karena kelakuannya sendiri. Dan berangsur-angsur Pak Toto itu semakin mendekatkan dirinya pada Tuhan, dan berangsur-angsur ancaman-ancaman dari makhluk itu pun menghilang. Disitulah kemudian Pak Toto itu menawarkan hal ini pada Bu Sri. Dia datang pada Bu Sri ke rumahnya menawarkan untuk tobat, Sri, tobat. Karena Pak Toto pada waktu itu sudah mengalami kejadian yang luar biasa pada hidupnya. Dan pada waktu itu, apa yang dikatakan Bu Sri nggak mau bertobat. Karena Bu Sri nggak mau hidup seperti dulu yang miskin. Dia tetap nyaman melakukan kehidupannya seperti itu. Disitulah Pak Toto semakin nangis, menyesali bahwa kenapa Sri kamu kok nggak mau tobat. Padahal ini ancamannya parah di dunia juga di akhirat. Di akhir cerita, Pak Toto itu cerita ke Bu Nani tentang sesuatu yang benar-benar menyedihkan sebelum Pak Toto itu datang ke rumah Bu Sri. Jadi sudah menjadi kebiasaan Pak Toto ketika berangkat kerja, anak-anaknya ini dititipkan ke rumah orang tuanya. Dan Pak Toto berangkat kerja, sepulang kerja Pak Toto selalu menghampiri Gus. Dan beliau melakukan semacam ngaji pada Gus. Dan ternyata sepulang dari Gus dilihat rumahnya ini sudah terbakar dan di situ sudah banyak warga yang sudah berusaha memadamkan rumahnya. Disitulah yang terakhir dilihat oleh Pak Toto bahwa semua harta bendanya ini terbakar, rumah, mobil, bahkan seluruh harta bendanya ini terbakar, termasuk perhiasan yang ada di dalam semua terbakar. Pada saat itu Pak Toto melihat rumahnya terbakar, Pak Toto hanya diam, sama sekali nggak gelisah, karena Pak Toto berpikir inilah jawaban dari Allah. Inilah cara Allah untuk menghanguskan semua harta-hartaku yang haram. Disitulah Pak Toto sedikit merasa lega, meskipun pada saat itu orang-orang kampung ini benar-benar teriak-teriak, Pak, rumahnya terbakar, rumahnya terbakar. Semua orang kampung berusaha memadamkan, tapi Pak Toto tetap tenang pada waktu itu. Pak Toto tetap tenang bahwa, Pak Toto yakin bahwa ini harta haramku dan sudah dihanguskan oleh Allah. Aku disuruh untuk mencari uang halal dan harta halal hari ini. Dan rumah Pak Toto pun lenyap, terbakar, mobil semuanya lenyap. Keesokan harinya itulah Pak Toto menuju ke rumah Bu Sri dan berceritakan itu pada Bu Nani. Cerita ini sama sekali tidak kami lebih-lebihkan, karena cerita ini berasal dari sumber yang kami samarkan semua namanya. Jadi harapan kami adalah teman-teman bisa mengambil kisah ini sebagai bentuk pelajaran dan bisa diambil hikmah. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.